Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariwiyati Buddha. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Tujuan saya membuat vlog ini adalah yang pertama, untuk menambah wawasan mengenai lingkungan alam sekitar, dan yang kedua adalah untuk memenuhi tugas geologi. Jadi untuk sejarah dan proses geologinya, wilayah Penfui terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Pulau Timor. Pulau Timor terbentuk karena pengangkatan permukaan bumi di atas permukaan laut sesuai proses epirogenetik negatif ketika terjadi pinjaman atau tumbukan antara dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia atau yang biasa disebut lempeng Samudra dan lempeng Eurasia atau yang disebut lempeng benua. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sejarah geologi Pulau Timor. Geologi Timor yang kompleks adalah akibat dari tumbukan lempeng Australia bagian barat laut dengan busur Kepulauan Banda sehingga kerak benua Australia menunjam di bawah busur kepulauan dengan arah kecondongan ke utara. Peristiwa tumbukan tersebut diperkirakan terjadi pada umur Miosen akhir. Tumbukan awalnya terjadi di bagian tengah timur dan kemudian berpindah ke arah barat daya dengan kecepatan sekitar 110 km. Setelah proses tumbukan tersebut, terjadi abduksi dari lempeng busur Banda ke atas batas pasif lempeng benua Australia. Ini menyebabkan endapan Banda Alakan muncul di kerak buka busur sehingga menutupi endapan benua Australia yang berumur Prem-Trias. Jadi, Pulau Timor terbentuk karena pengangkatan permukaan bumi di atas permukaan laut sesuai proses tektonik epirogenetik negatif ketika terjadi tunjaman atau tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Tektonik epirogenetik negatif menyebabkan dasar lempeng benua yang terangkat akibat tunjaman lempeng samudra secara perlahan-lahan sehingga seolah-olah air laut turun dan lapisan kulit bumi menjadi naik, atau garis pantai bergeser menjauhi daratan. Gejala dan proses alam dalam evaluasi wilayah konvergen di Indonesia telah mengakibatkan terbentuknya jalur lipatan dan sesar foreland sepanjang timur terjadi ketika tepi utara benua Australia berbentuk dengan busur Kepulauan Banda. Baik, untuk bentang alam di daerah Penfui ini, untuk bentang alam yaitu bentang alam perbukitan. Untuk selengkapnya kita lihat cuplikan video berikut ini. Bentang alam perbukitan. Perbukitan adalah serangkaian jajaran beberapa bukit atau suatu rangkaian bukit yang panjang pada wilayah dan perwilayahan yang luas. Istilah perbukitan mempunyai kata dasar bukit yang artinya yaitu suatu bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan tanah lain di sekitarnya, di mana permukaan tanah tersebut tidak lebih tinggi dari gunung. Perbukitan alami terbentuk sepanjang waktu oleh berbagai jenis aktivitas geologi. Salah satu kegiatan ini adalah patahan yang terjadi karena bebatuan di bawah permukaan bumi secara konstan bergerak dan mengubah lanskap. Bukit yang terbentuk karena patahan akhirnya bisa menjadi gunung. Perbukitan juga dapat terbentuk karena erosi yang terjadi ketika potongan-potongan batu, tanah, dan endapan hanyut dan diletakkan di tumpukan di tempat lain. Perbukitan dapat dihancurkan oleh erosi karena material yang dihempas oleh angin dan air. Untuk jenis batuan yang banyak dijumpai di daerah sini adalah jenis batuan karang. Batuan karang termasuk dalam jenis batuan sedimen. Batuan sedimen atau juga disebut batuan endapan adalah jenis batuan yang terbentuk dari proses pelapukan sisa-sisa batuan lain atau mineral lainnya yang mengalami pengendapan. Berdasarkan pengendapannya,
batuan karang termasuk dalam batuan sedimen marin. Batuan sedimen marin adalah batuan yang proses pengendapannya berlangsung di laut. Dan batuan karang juga menjadi salah satu bukti bahwa Pulau Timor adalah pulau hasil dari pengangkatan. Untuk flora dan fauna yang ada di wilayah ini, untuk flora bukan hanya pohon jaran, dan untuk fauna bukan hanya kambing, tapi juga masih banyak lagi flora fauna yang ada di daerah sini. Untuk selanjutnya kita lihat cuplikan berikut ini. Siapa bilang Coba Mora cara baik, biar busuk-busuk katong semua ini satu. Tara bisa bilang katong tak bersatu, barang orang muda ini mulai menyatu. Eja kera mai sai kae aji mai dia kakak Ari mai titi mama, katong saudara Coba Mora selamanya. Timur mulai muncul, no tipu-tipu ini sudah paling betul. Pertanyaan pendidikan kesehatan akan diperhatikan. Emai hama-hama kita toeliman, dan ini sudah timur ujagoan. Mari Coba Mora kita semua perhatikan, satukan tekad dan tujuan. Coba Mora juga bisa, mari tunjukkan. Ina hama, moga tawe, mai ita hama-hama toeliman, ame ita. Baik, untuk analisis tentang bencana, saya mengambil bencana badai Seroja yang terjadi pada bulan April 2021. Untuk penjelasan mengenai badai siklon tropis Seroja, simak video berikut ini. Analisis bencana siklon tropis Seroja. Siklon tropis Seroja adalah sebuah siklon tropis yang mulai terbentuk di selatan Nusa Tenggara Timur Indonesia pada 3 April 2021. Siklon ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah Nusa Tenggara, Indonesia, dan Timor Leste. Badai siklon tropis Seroja memuncak sejak 4 April 2021 dini hari, telah memicu tingginya intensitas hujan, angin kencang, dan gelombang selama lebih dari 3 hari. Badai Seroja berakibat pada terjadinya banjir bandang, banjir pesisir, dan tanah longsor di sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badai siklon tropis Seroja terbentuk ketika suhu muka laut menghangat di suatu wilayah perairan melebihi 26,5 derajat Celcius. Hal ini juga diperparah dengan kelembapan udara yang cukup tinggi dan kecepatan angin secara vertikal yang lemah. Baik, untuk pemanfaatan lahan yang banyak dijumpai di daerah sini yaitu pemanfaatan lahan untuk pembangunan kos-kosan karena lebih dekat dengan kampus. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan untuk perkebunan. Ya, seperti yang kita lihat di belakang saya maupun di samping saya, pemanfaatan lahan di sini digunakan juga untuk perkebunan. Jadi untuk perkebunan biasanya digunakan hanya pada saat musim hujan. Jadi untuk mitos yang saya ambil adalah legenda terjadinya Pulau Timor. Jadi
ini telah muncul dari buku Seri Pendidikan Budaya yang berjudul Cerita Rakyat dari Timur Timur, karya Nyoman Suarjana, terbitan PT Gramedia Widyasarana Indonesia atau Grasindo, Jakarta tahun 1993. Terdapat sebuah cerita tentang legenda terjadinya Pulau Timur. Cerita tersebut berkisah tentang seorang anak lelaki di Makassar yang menemukan seekor anak buaya sedang tersesat dari sarangnya dan mengalami kepanasan karena teriknya matahari musim kemarau saat itu. Anak buaya itu telah sekarat. Karena iba, ia pun ditolong oleh seorang anak laki-laki tersebut. Dibawanya anak buaya itu hingga ke tepi danau. Akhirnya, anak buaya itu selamat. Lalu berkatalah sang anak buaya, mulai saat ini kita berjanji menjadi sahabat karib. Sembarangan buaya tidak boleh mengganggumu. Bila kamu ingin bermain di air atau di laut, panggil saja, hai sahabat anak buaya, balaslah budi. Saya akan segera membawamu di punggung dan pergi kemana saja sesukamu. Seandainya kamu mau kita berangkat sekarang juga, ajak anak buaya tersebut, maka anak lelaki itu pun dibawa berenang ke sana kemari, bahkan hingga menyelam ke dasar laut melihat keindahan bawah laut. Hal itu dilakukan terus-menerus hingga suatu saat anak buaya itu merasa kelelahan dan jenuh karena punggungnya selalu dinaiki anak lelaki itu. Maka muncullah niat untuk memangsa anak lelaki itu. Sebelum ia melakukannya, ia meminta beberapa pendapat dari penghuni laut lainnya seperti ikan hingga binatang darat seperti kera. Semuanya tidak membenarkan apa yang akan dilakukan buaya karena kebaikan tidak boleh dibalas dengan niat jahat. Buaya tersebut akhirnya merasa menyesal karena punya niat mencelakakan sahabatnya. Ketika anak buaya dan sahabatnya tengah berenang di perairan Laut Timur saat ini, anak buaya itu berkata, sahabatku yang budiman, budi baik yang telah kamu perbuat kepadaku tak mampu kubalas. Aku sangat malu karena berniat membunuhmu. Sekarang ajalku sudah dekat, jasadku akan menjadi tanah. Tanah itu akan menjadi daerah yang sangat luas. Semoga kamu, anakmu, cucumu, dan semua keturunanmu dapat menikmati kekayaanku yang melimpah sebagai balas budi yang telah kau lakukan terhadap diriku. Setelah itu, anak buaya itu mati, lalu jasadnya berubah sedikit demi sedikit menjadi daratan. Punggung buaya yang runcing berubah menjadi deretan pegunungan yang membujur dari ujung barat sampai ujung timur. Hingga kini, adat leluhur masyarakat timur menyebut buaya dengan kakek yang akan selalu menjaga dan melindungi mereka. Nah, Bapak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Maria Temuda dari ND Flores. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya mendapatkan tugas geologi mengenai pemahaman masyarakat tentang bencana badai Seroja kemarin yang masih berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi di daerah Bapak atau di sini yang tentang masih berkaitan bencana yang masih berkaitan dengan kearifan lokal atau apa pandangan? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Kebetulan saya bekerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas ya, di kantor pencarian dan pertolongan Kupang. Jadi kearifan lokal sebenarnya banyak kearifan lokal yang terkadang kita pikir secara ilmiahnya itu logika dan masuk gitu. Seperti kemarin saya ditugaskan di dampak dari badai Seroja, makanya setelah itu di Adonara dan Lembata, yaitu Kabupaten Alor juga kan ada banjir. Ya pas kita tugaskan di sana baru kita selama ini baca-baca terus mendengar, tapi ternyata kesaksian langsung yang kita dapat dari orang-orang yang mengalami musibah tersebut. Itu yang pertama sebelum bencana atau yang kemarin lebih pasnya banjir bandang. Ternyata kearifan lokal di sana sudah banyak. Seperti yang pertama, katanya itu sekitar 1 minggu sebelum kejadian itu sudah ada semacam agas masuk ke kampung-kampung yang mana tidak biasanya.
Jadi sejenis nyamuk agas itu katanya masuk ke daerah-daerah kampung yang kering kan. Daerah kering kan sebenarnya agasnya tidak ada. Biasa agasnya di daerah rawa lumpur lah. Nah, ternyata 1 minggu sebelumnya sudah ada agas di sana. Dan masyarakat di sana mempercayai bahwa pasti bahkan ada bencana lah. Nah, dan ternyata pada saat hari Minggu paskanya kan betul ada banjir bandang menimpa di 3 kabupaten itu. Setelah itu yang berikut, yang keduanya itu ternyata kearifan lokal juga sudah ada, tapi karena kejadiannya periodenya itu kan hampir ya ratusan tahun, jadi banyak yang sudah lupa juga. Ternyata dulu kenapa sehingga nenek moyang orang tua kita itu mereka kebanyakan tinggal di daerah bukit, padahal menghindari itu banjirnya tadi. Dan zaman dulu pada saat seandainya hujan tidak berhenti, itu pasti ada anak-anak muda yang disuruh untuk turun ke lembah, lihat sumurnya itu. Kalau sumurnya naik, itu pertanda bahwa bencana itu akan mendekat. Nah, kita akhirnya berpikir secara logikanya, oh ternyata perkampungan itu di bukitan di lereng gunung. Pasti kawannya di atas karena hujannya berlebihan, airnya penuh, maka pasti dia akan tekan ke bawah kan, berarti sumurnya akan naik. Dan itu bisa terjadi bencana itu. Terus yang ketiga, ada kearifan lokal orang di sana juga, orang di daerah Flores Timur, Lembata, dan Alor, hampir ada kesamaan budaya. Itu pun ada kearifan lokalnya itu di sana sudah ada, kampungnya itu sudah terstruktur tentang bencananya itu. Jadi contohnya rumah yang paling atas di pinggir kali itu dia di struktur adatnya sudah ada bahwa dia sebagai palang pintunya banjir pertama. Jadi pada saat banjir muncul itu sesuai tradisi sana, mereka pakai telur ayam kampung dan bambunya itu ditikam. Setelah itu telur ayam kampung itu dipecah dan dibuang. Itu katanya banjirnya itu akan mereda. Itu kearifan lokal itu. Dan orang-orang di sana percaya, makanya kebanyakan perkampungan yang dia terjal, dia agak kemiringan, itu rumah yang paling atas itu pasti dianggap kayak semacam tuannya banjir gitu. Jadi pada saat banjir muncul itu mereka kena pertama, dia akan ambil, dia sudah ada perakatnya tadi, ada bambu kecil itu, dan selalu disiapkan telur ayam kampung untuk mengantisipasi pada saat dia tikam dan pecahkan telur, mengantisipasi supaya banjir itu jangan nyerang orang lain di bawah itu. Terus yang keempat, ada juga tradisi kearifan lokal tentang bencana tadi itu. Seandainya bencana sementara menimpa kita, contohnya seperti kemarin di Kupang ada badainya, terus di daratan Flores Timur, Lembata dan Alor itu ada banjirnya. Pada saat sementara kejadian itu, kita harus secara otomatis omong atau bicara secara otomatis bahwa tolong jangan serang kami lah, karena kami tidak punya utang piutang. Kalau mau kejar orang lain yang ada punya masalah dan utang piutang. Itu yang kearifan lokal yang kebetulan saya tahu, dan secara ilmiahnya juga kita belum itu lah. Tapi secara logikanya saya agak percaya. Ini tergantung dari jenis kejadian musibahnya juga lah. Bencana, jenis bencananya seperti apa. Sebagai contoh, di daerah Flores kan ada gunung berapi. Itu kan contohnya ada satu gunung mau meletus, pasti gunung di tetangganya itu ada, di gunung yang mau meletusnya aja sudah dapat tanda-tanda. Contohnya ular biasa di gunung hutan itu keluar. Terus binatang-binatang buas, binatang liar itu pasti masuk kampung. Tumbuh-tumbuhan di daerah atas lereng gunungnya itu kan pasti ada yang sudah mulai mengering, mati. Nah, itu kan tanda-tanda gunung mau meletus itu. Bahkan tandanya itu dirasakan juga di beberapa gunung tetangga. Nah, contoh kalau ada gunung di Adonaranya mau meletus, pasti gunung di Lembata, di Laran Kuba itu dia ikut panas juga. Makanya
tumbuhan di dua gunung yang tetangga itu ikut layu, ikut mati dan mengering lah. Setelah itu binatang-binatang liarnya juga ikut masuk ke kampung. Jadi tergantung dari itu. Dan tadi dampak dari badai Seroja yang tadi yang banjir bandangnya itu pun banyak warga yang merasakan 1 minggu sebelumnya itu ada agas, ditambah lagi dengan bunyi burung itu yang tidak wajar lah, yang tidak seperti biasanya begitu. Itu mereka pertanda bahwa biasanya bencana itu akan datang. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam geografi.